أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita hidayah, inayah, taufiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang hanya beribadah kepadanya dan hanya kembali serta bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita semua untuk menjauhi kemaksiatan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintunya, apalagi sampai melakukannya. Di antara dalilnya adalah ketika Allah berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekati zina. Artinya orang yang melakukannya, mereka sudah terkena dua hal sekaligus. Mereka dekatin, itu sudah dosa, ngelakuin tambah dosa lagi. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik. Pembahasan kita kali ini tentang tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan limpahkan kebaikan di dalamnya. Tapi masih banyak orang-orang yang melakukan keburukan dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan orang-orang yang melakukan ketaatan dan amal saleh. Kalau kita lihat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ancam orang-orang yang melakukan keburukan di dua tempat ini dengan ancaman yang tidak bermain-main. Ya, ancaman yang berlipat ganda. Kalau kita lihat umumnya, ya, dosa manusia itu ketika mereka melakukan niat ingin melakukan keburukan, maka otomatis mereka tidak ditulis sebagai dosa kalau niat, tapi tidak dengan di dua tanah haram, di Mekah dan Madinah. Karena keduanya ketika hanya niat, belum nyampe nih, baru mau ke sana, niat kepingin melakukan keburukan, itu sudah kecatat dosa. Kebayang ya ikhwah, bagaimana kemudian ancaman yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang niat buruk ketika mereka ingin mengunjungi kota Makkah dan Madinah. Mu'allif rahimahullah yang pertama menukil di dalam surat Al-Hajj ayat 25, Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an akifu fihi wal bada wa may yurid fihi bil ilhadim bidzulmin dikatakan apa? Nudikhu min adabin alim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya,
syahidnya di akhir ayat dengan mengatakan wa may yurid fihi bil hadim bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia. Jadi saya akan jelaskan. Baik yang mukmin maupun baik yang mukim di situ maupun orang yang di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim. Coba perhatikan kata-katanya, siapa yang niat bermaksud ingin melakukan kezaliman di situ, niscaya kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Dzaqa yudhiqu di sini adalah Allah mencicipi kepadanya, memberikan siksa walaupun dia cuman sekedar niat. Dikatakan dalam tafsir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan ini merupakan bentuk ya semata-mata untuk orang-orang yang berbuat zalim serta ilhad. Ilhad di sini adalah kemaksiatan ya di daerah tanah haram, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan siksa walaupun di tempat lain ya seorang hamba tidak dikenai hukuman kecuali setelah mengerjakan kezaliman di tempat lain, tapi tidak di tanah haram. Bagaimana dengan orang-orang yang bertindak zalim yang paling buruk seperti kufur, syirik, menghalangi orang dari jalan Allah serta mencegah perjalanan orang yang akan mengunjunginya? Artinya ya ikhwah, maka jangan bermain-main. Orang-orang yang kemudian ingin melakukan haji dan umroh kemudian dizalimi, mereka termasuk orang-orang yang apa? Yang menghalangi jalannya. Ini nggak main-main. Makanya kemudian banyak kadang-kadang nih terjadi travel begitu zalim, kolabnya nggak karu-karuan. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang masalah ibadah, berbeda dengan perjalanan biasa. Orang kalau jalan-jalan sama bicara kemudian ke tanah haram ya, di antara safar yang diperbolehkan perjalanan jauh adalah ketiga masjid ya. Kalau kemudian seseorang ingin perjalanan jauh maka diperbolehkan untuk menuju ke mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Namun ketika mereka menghalangi jalannya, maka naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk orang-orang di antara yang menghalangi orang yang ingin menuju ke sana. Nah, tindakan yang seperti ini kesimpulannya adalah kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, wajib menghormati tanah haram dan mengagungkannya dan memperingatkan bagi orang yang niat berbuat maksiat di dalamnya dan melakukannya. Artinya niat aja mereka mendapatkan keburukan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Lau anna rajulan hamma bi khati'atin lam tuktab 'alaiha ma lam ya'malha. Walau anna rajulan hamma bi qatli rajulin bi Makkah wa hum bi Adn abyan au bi baladin akhar adaqahu Allah min adzabin alim." Dikatakan kalau seandainya seseorang hamma di sini apa? Dia kepingin, berniat ya, bi khati'atin, melakukan sebuah kesalahan, lam tuktab alaihi ma lam ya'malaha, dia nggak akan pernah ditulis tulisan dosanya sampai dia melakukannya. Jelas? Tapi tidak dengan seseorang yang kepingin bunuh orang lain di Mekah sedangkan dia di Aden. Tahu di Aden? Dia ini masih niat dan posisinya belum masuk Mekah, masih di daerah Yaman, Aden ya, jelas? Tapi dia sudah mau niat kepingin bunuh orang di Mekah, maka Allah akan berikan dia adab yang pedih. Ya ikhwah, belum terrealisasi, baru pengen, kebayang, itu sudah kecatat dosa, dan kemudian diancam dengan adab yang pedih. Dan para ulama menjelaskan di antara yang disebut sebagai dosa besar adalah ketika dosa tersebut diancam dengan adab Allah Azza wa Jalla, yaitu adab neraka.
maka ini dikategorikan orang yang berkeinginan buruk di tanah haram Mekah dan Madinah, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jelas sampai sini? Satu. Bahkan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dikatakan abghadun nasi ilallahi mulhidun fil haram. Manusia yang paling Allah murkai, hadis ini riwayat Bukhari, perhatikan, dikategorikan sebagai orang yang paling dimurkai adalah manusia yang melakukan dosa di tanah haram. Itu masuk ke dalam orang yang paling dimurkai. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dikatakan fahuwa haram bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Tanah haram adalah tanah yang Allah muliakan, ya, dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat, ya. La yusdadu syaukuhu wala yunaffaru sayduhu wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha wala yuhtala khalahu. Dikatakan apa? Yang pertama, la yusdadu apa? La yu'dadu syaukuhu, ya, tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya. Jadi kalau orang mematahkan tanamannya, maka mereka kena dosa. Ini bukan sekedar buat orang yang pakai pakaian ihram, tapi semua. Selama mereka di sana, maka kalau mereka mematahkan, merusak tanamannya, kena dosa. Satu. Yang kedua, disebutkan wala yunaffaru sayduhu, ya, tidak boleh diburu hewannya. Jadi semua hewan yang masuk areal tanah haram maka tidak boleh dijadikan hewan buruan dan dimakan secara jelas. Makanya di sana subhanallah ya ikhwah, burung daranya itu kenapa kok banyak? Ya karena subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan binatang yang masuk ke tanah haram itu jadi binatang yang merasa aman. Mereka itu kadang-kadang matinya apa? Kadang-kadang nubruk sendiri baru mati, atau enggak posisi tua. Kalau di sini burung dara matinya di mana? Di atas penggorengan. Real. Makanya kita lihat ya ikhwah, bagaimana rahmat Allah azza wa jalla menjadikan dua tanah haram ini tanah yang Allah muliakan beserta isinya, ya, binatangnya. Kemudian juga wala yaltaqitu luqatatahu, dan tidaklah boleh diambil barang temuan illa man arrafaha, kecuali orang mau ngumumin. Kalau nggak mau ngumumin jangan diambil. Kalau kita ngambil, kita punya konsekuensi apa? Ngumumkan. Kalau kemudian kita ambil, ya, dan tapi tidak diumumkan, kita kena dosa di situ. Subhanallah ya ikhwah, perkaranya bukan main-main. Kemudian yang terakhir wala yuhtala khalahu, ya, dan tidak boleh dicabut khalah, rerumputannya. Rumput, ya, liar kan, sama artinya tumbuhan liar tidak boleh dirusak. Jelas ya ikhwah, inilah aturan yang luar biasa. Makanya diantara, karena apa? Karena kita ini harus bersikap baik juga kepada tumbuhan, ya, dan ini dibuktikan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memerintahkan kita di tanah haram secara jelas. Kemudian yang berikutnya, ketika kaum muslimin, ya, masuk ke dalam sana, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi mereka keamanannya, ya. Kenapa? Dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 97, waman dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasuki kota Mekah
artinya masuk ke dalam Baitullah, yaitu masuk areal Masjidil Haram, maka mereka akan merasa aman. Dalam tafsir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan aman di sini adalah Allah berikan padanya ketenangan, di mana bila seseorang memasukinya dan mereka merasa tentram di dalamnya. Makanya ya ikhwah, kebayang kita sholat di Masjidil Haram itu merasakan luar biasa, apalagi di Madinah. Saya belum bicara Madinah, kita masih bicara masalah Mekah. Kemudian juga bahkan ketika seseorang buang hajat, mereka tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Ya. Buang hajat tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Jangankan buang hajat, ya. Mereka membelakangi pun mereka tidak boleh. Dikatakan idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Wala tastadbiruha bibaulin wala ghaid, ya. Apabila kalian datang kepingin buang air, ya, maka janganlah kalian melakukannya menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Bahkan ketika kalian buang air kecil ataupun besar, maka di sini dilarang untuk menghadap ke arah kiblat, dan bahkan juga membelakanginya. Jadi konsekuensinya berhadap sebaliknya. Jelas? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebaliknya, seseorang yang mendatangi Masjidil Haram dengan niat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dosa-dosanya habis. Tapi dosa yang dimaksud apa di sini? Dosa kecil. Makanya hati-hati orang-orang yang kadang-kadang melakukan dosa-dosa besar dengan enaknya, kemudian dia mengatakan terutama haknya manusia sama manusia. Kemudian berangkat ke Mekah, selesai pulang habis dosa saya. Lah. Rasulullah mengatakan idza ujtunibatil kabair. Kalau dosa besar dijauhi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dikatakan man ata hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq. Perhatikan, barang siapa yang mendatangi Masjidil Haram, hadzal bait dimaksudnya adalah Ka'bah. Kemudian dia tidak rafath, ya, dan juga tidak fasik. Dua hal ini yang menyebabkan munculnya dosa. Di antara perkara yang menyebabkan munculnya dosa adalah rafath, mengatakan omongan-omongan jorok dan buruk yang menimbulkan nafsu mancing, ya. Kemudian melakukan kefasikan. Ini buhulnya atau awal dari munculnya dosa. Nah, ketika kemudian ini dijauhi, maka dikatakan raja'a kama waladathu ummuh. Dia akan kembali seperti dia dilahirkan sama ibunya. Bayi dilahirkan itu gimana? Bersih, nggak punya dosa. Maka Rasulullah SAW mengistilahkan dengan istilah seperti ini. Kalau mereka, ya, kemudian apa? Melakukan kebaikan ketika di Masjidil Haram dan menjauhi keburukan itu sendiri, maka Allah akan bersihkan dosanya. Dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa yang besar harus dijauhi secara jelas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala jadikan Masjidil Haram adalah tempat cenderung hati manusia. Makanya berapa banyak manusia yang kemudian mengatakan kepingin. Tapi orang yang nggak menginginkan itu yang bahaya malah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Allah mengatakan wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Allah mengatakan dan ingatlah ketika kami jadikan al-baita di sini adalah Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Ya, di antara doanya Nabi Ibrahim mengatakan surat Ibrahim ayat 37, Allah berfirman, ya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung kepadanya. Allah mengatakan wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Makanya di saat itu ya ikhwah, ketika ayat ini turun, ketika Allah perintahkan ini kepada Nabi Ibrahim pada waktu itu, ya, maka kemudian Nabi Ibrahim menyeru dan Allah yang sampaikan ke setiap hati manusia.
Nabi Ibrahim cuma nyeru tok dari tempatnya. Kemudian disampaikan sama Allah ke setiap hati manusia, subhanallah. Lihat, makanya orang-orang kaum muslimin, ya, bahkan orang jahiliyah sekalipun datang ke sana. Ya. Tapi apa? Dikatakan muka'au wa tasdiyah. Ibadahnya mereka tepuk tangan sama siul. Ya, itu dulu. Sebelum Rasulullah SAW diutus, ya. Kemudian mereka beribadah di masa jahiliyah dengan cara seperti itu dan pakai telanjang, nggak pakai pakaian apa-apa sama sekali. Itu yang mereka lakukan. Makanya kemudian datang Islam, kemudian yang laki-laki disuruh memakai 2 kain. Ya. Bahkan, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dalilnya tentang bagaimana menyerunya Nabi Ibrahim. Dalam tafsir Tabrani disebutkan yukhbiru bidzalika ta'ala dzikruhu an khalilih Ibrahim annahu sa'alahu fi du'aihi ay yaj'al quluba ba'd khalqihi tanzi'u ila masakin dhurriyyatihi alladhi askanahum biwadin ghairi dhi zar'in inda baitihi al-muharram wa dzalika minhu du'a'u lahum bi an yarzuquhum hajja baitihi al-haram. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada siapa? Khalilihi Ibrahim, kekasihnya, annahu sa'alahu fi du'aihi, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan apa? Quluba ba'da khalqihi, hati sebagian makhluknya, yaitu sebagian manusia. Karena kalau kita bicara total semua manusia, banyak di antara mereka yang kafir. Ya. Kemudian apa? Tanzi'a ila masakini dzurriyyatihi alladhi askanahum, yaitu apa? Rindu ke tempat, ya, yang di mana tinggal keturunannya, yaitu Nabi Ismail, ya, di lembah yang tidak ada tanamannya, di rumah yang Allah muliakan. Wa dzalika minhu du'aun lahum, ya. Dengan cara apa? Ini merupakan doa untuk mereka, para hamba Allah, agar menganugerahkan kepada mereka haji ke Baitillah Al-Haram. Bahkan Al-Imam Qurtubi mengatakan juga di dalam tafsirnya, dikatakan faqaluhu tahwi ilaihim ay tahinnu ilaihim wa tahinnu ila ziyarati al-bait, yaitu yang disebut tahwi cenderung adalah rindu kepada mereka dan rindu ziarah ke rumah Allah yang dimaksud adalah Ka'bah. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, orang kafir untuk masuk ke dalamnya. Perhatikan. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 28 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala taqrabu masjidal harama ba'da amihim hadza. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW sangat gak kepingin haji kemudian ada kaum musyrikin. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala diantaranya, ya, menurunkan ayat ini, ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nanti yang dimaksud najis itu apa? Ya, maka janganlah mereka mendekat Masjidil Haram sesudah tahun ini. Subhanallah ya ikhwah, habisnya Fathul Mekah, ya, kira-kira pada waktu itu tahun ke-9 Hijriah, ya, maka kemudian orang kafir dilarang masuk ke daerah Mekah tahun ke-9 Hijriah tepatnya, tentang turunnya ayat ini. Dalam tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan najis di sini najis akidahnya dan hartanya. Jelas, karena hartanya ditempuh terkadang dengan sesuatu yang haram, ya. Di mana najis di sini lebih berat daripada orang yang menyembah Tuhan. Siapa yang lebih berat najisnya daripada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak mendatangkan manfaat dan juga menolak madarat dan tidak berguna apapun. Maka kenajisan mereka dalam posisi akidah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kaum musyrikin, Allah sebut mereka sebagai hamba yang najis karena buruknya keyakinan mereka. Mereka diciptakan sama Allah untuk nyembah Allah, tiba-tiba nyembah yang lain.
Maka kebencian Allah luar biasa kepada mereka disebut sebagai makhluk yang najis. Makanya apa? Allah katakan thumma radadnahum asfala safilin. Kemudian kami hinakan mereka serendah-rendahnya. Ya. Sementara perbuatan mereka juga dalam memerangi Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian menghalang-halangi dari jalan Allah, mendukung kebatilan, menolak kebenaran, dan perbuatan merusak di atas muka bumi bukan merupakan kebaikan. Maka engkau harus menyucikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersuci dari mereka. Jadi semua yang buat rusak semuanya harus dijauhkan. Maka disitulah terjadinya di mana Masjidil Haram benar-benar Allah muliakan dari sesuatu amalan yang najis, yaitu kemaksiatan dan kemusyrikan. Jelas di sini. Makanya orang kalau sudah datang salah niat, apalagi ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kemudian Allah menjawab kepada mereka la labbaik wa la sa'daik, nggak ada panggilan bagimu dan nggak ada kebahagiaan bagimu. Berapa banyak orang kadang-kadang ketika mereka salah niat berangkat pulang bukannya tambah baik tambah buruk. Terjadi enggak? Banyak ya ikhwah. Harusnya seseorang itu kalau diterima ibadahnya mereka tambah baik. Allah berfirman hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tapi kalau kemudian perkara yang mereka lakukan buruk tambah buruk, berarti kemaksiatan. Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan hukuman kemaksiatan adalah kemaksiatan setelahnya. Makanya secara jelas kalau kemudian amal mereka buruk, maka Allah hukum mereka dengan keburukan setelahnya. Ya. Kemudian juga ya, di kota Mekah itu dilarang membawa senjata. Jangankan berdosa, hal yang buat dosa aja nggak boleh bawa senjata. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan la yahillu li ahadikum ayyahmilu bimakkata silah. Tidak halal, kata Rasulullah, bagi salah seorang di antara kalian bawa ke Mekah senjata. Jelas? Maka di sini perkara yang tidak seharusnya. Kemudian juga kota Mekah itu ya, dan Madinah juga sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala jaga, dan Allah taruh di setiap pintunya malaikat yang melindungi supaya apa? Tidak masuk ke dalamnya Dajjal. Ya, dikatakan laisa min baladin, kata Rasulullah, illa sayata'uhu Dajjal. Wa ta'ayata'u di sini adalah menginjakkan. Ya, tidak ada daerah kecuali yang Dajjal itu nginjek di situ. Illa bi Makkah wal Madinah, kecuali di Mekah sama di Madinah. Kemudian dikatakan walaisa naqbun min anqabihima illa alaihi malaikatu safina tahrusuhuma. Dan juga dikatakan tidaklah suatu lorong pada lorong-lorong Mekah dan Madinah kecuali ada malaikat yang baris rapat. Ngapain? Jaga. Di mana? Mekah dan Madinah. Kemudian apa? Fatarjuful Madinah thalatha rajafat, kata Rasulullah. Maka kemudian tiba-tiba Madinah itu bergetar goncang, tiga kali goncang. Kemudian apa? Yukhrijullahu minha kull kafir munafik. Dan Allah mengeluarkan ketika goncang dahsyat Madinah 3 kali, Allah mengeluarkan dari kota Madinah itu setiap orang kafir dan munafik. Dikeluarin luar biasa, dibersihin bersih. Tinggal sisa siapa? Beriman. Selesai. Makanya kelak orang-orang munafik, ya, orang-orang musyrik, semua akan dikeluarkan dari kota Madinah secara otomatis. Ketika terjadi gempa, mereka-mereka yang munafik itu keluar dengan sendirinya mereka keluar. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah.
Bagaimana dengan kota Madinah? Coba perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan wa inni haramtul Madinah harama ma baina ma'zimaiha. Dikatakan sesungguhnya aku mengharamkan, memiliki kota Madinah ya sebagai tanah haram di antara kedua batasnya. Kemudian ma'zimaiha di sini adalah antara dua gunung. Di dalam hadis yang lain disebutkan bainal air wa thaur, antara gunung Air sama gunung Thaur. Gunung Air itu yang tepat berada kalau kita lihat dari tempat miqatnya, miqat Dzul Hulaifah. Nah, di sisi Dzul Hulaifah ada gunung gede. Nah, itu gunung Air. Itu batasan tanah haram. Makanya di situ kan ditancepin haram tanah haram habis di sini. Di gunung Air itu. Kemudian Thaur itu tepatnya di belakangnya gunung Uhud. Ada gunung di belakang gunung Uhud besar ya, itu adalah gunung Thaur. Dia batasan dua tanah haram, batasan kota Madinah. Dikatakan wala yuhraqu fiha damun, dan tidak boleh ditumpahkan. Yuhraq di sini adalah menumpahkan darah. Kemudian wala yuhmalu fiha silahun lil qital, tidak boleh bawa senjata untuk bunuh. Kemudian wala tuhbata fiha syajaratun illa li alfin, dan tidak boleh menebang pohon kecuali buat makanan ternak. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba kita main potek aja ya, tangannya iseng, maka di sini dia terkena dosa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan innallaha ta'ala sammal Madinah Tabah. Para ulama tafsir mengartikan dua hal, bahwa Allah menamakan kota Madinah adalah Tabah. Tahu Tabah? Tabah di sini artinya bersih. Yang pertama, Madinah itu dibersihkan dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, pengertian Tabah di sini di dalam kitab Fathul Bari ya, disebutkan bahwa Madinah merupakan tanah yang udaranya bersih dan baik untuk tempat tinggal. Makanya subhanallah ya ikhwah, ketika seseorang tinggal di Madinah, mereka merasakan ketenangan yang begitu dahsyat. Mau keliling dunia nggak nemu tempat yang sebahagia itu ya, maka disebut dengan Tabah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, dikatakan Madinah itu baik bagi mereka seandainya mereka tahu. La yada'uha ahadun raghabatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu. Hati-hati sini. Makanya Allah mengatakan apa? Kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu ya, mereka nggak suka Madinah, mereka keluar dari kota Madinah, Allah akan gantikan orang yang cinta dengan Madinah. Jadi kalau ada orang keluar dari Madinah, mereka ruginya luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Madinatu khairun lahum law kanu ya'lam. Kota yang baik luar biasa bagi mereka kalau mereka tahu ya. Kemudian apa? Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wajahdiha illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Dan tidaklah seseorang itu sabar terhadap la'wa, ini adalah cobaan, kesulitan ya. Kemudian wajahdiha, kesusahannya, kecuali aku akan menjadi syafaat baginya atau saksi baginya di hari kiamat. Jadi orang yang sabar di kota Madinah. Kenapa? Memang cuacanya Madinah itu lain dari kota yang lain. Kalau Madinah lagi panas, di Mekah kemarin sekitar 45 derajat. Tahu Madinah masuk berapa? 53. Madinah itu bisa sampai 55 panasnya. Luar biasa. Begitu dingin, kota lain ada yang lebih dingin derajatnya. Di Riyadh itu sekitar Tabuk -1. Riyadh kadang-kadang -1, Tabuk bisa sampai -2. Ya. Tapi Madinah paling dingin 5 derajat, tapi dinginnya lain ya ikhwah.
Kenapa? Dikatakan kalau kita wudhu nih, ya, kemudian ada basah nih, jelas keluar ruangan kena udaranya itu pegelnya atau nyeri tulang-tulangnya sampai ke dalam, kena anginnya. Itu kalau Madinah. Makanya dia kalau yang lainnya cuma dingin di mana? Kulit. Tapi kalau Madinah dinginnya masuk ke tulang. Pas posisi kita lagi basah. Subhanallah. Kalau ngerasain fenomena itu di kira-kira Desember, Januari, Februari, itu puncak-puncaknya dingin. Paling dingin Madinah tuh sampai 5 derajat. Tapi subhanallah, rasa dinginnya itu yang dahsyat. Makanya di sini kalau sabar sama cobaan kota Madinah dan kesusahannya, maka Rasulullah akan menjadi syafaat dan saksi baginya di hari kiamat kelak. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam Syarh Sahih Muslim yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa Rasulullah SAW akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang bermaksiat, dan Rasulullah SAW ya menjadi saksi bagi orang-orang yang taat. Syafaat bagi yang berdosa dan saksi bagi yang taat. Itu yang dimaksud pengertian syafaat dan saksi. Kemudian juga Madinah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, ini ancaman kena laknat. Apa yang dikatakan? Al-Madinatu haram ma bainal Ir wa Thawr. Kata Madinah merupakan tanah haram antara gunung Ir yang tadi saya jelaskan, ya, dan gunung Thawr. Man ahdatsa fiha, barang siapa yang berbuat muhdits. Muhdits ini perbuatan yang baru di dalam Islam. Kenapa? Rasulullah mengajarkan ilmu di situ, kemudian kita buat-buat yang di luar aturan, ya. Dan juga muhdits ini juga diartikan kemungkaran atau dosa, ya. Au awa muhditsan, atau melindungi orang yang berbuat dosa. Ya ikhwah, loh Ustaz kan nggak berbuat dosa. Iya, cuman dukung, sama aja bohong. Paham? Di dalam Islam, coba perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat sejarah, berapa orang yang membunuh ontanya Nabi Soleh? Ada yang tahu? Masya Allah. Itu yang membunuh Nabi Soleh. Ini ontanya. Berapa? Hah? Persis, 1 orang. Kenapa kalau yang diadab 1 kaum full? Ada yang punya jawaban? Hah? Bukan biarkan. Persis, dukung. Jadi orang yang dukung, dia setuju. Kayak orang yang ngelakuin. Faham di sini? Makanya Rasulullah mengatakan au awa muhditsan, atau melindungi. Paham? Dia nggak ngelakuin, tapi punya peran apa? Kecil, melindungi. Ya, kayak contoh, tidak apa-apa. Na'udzubillah. Ya, kena. Itu dalam Islam. Makanya hati-hati ya ikhwah. Ya, diamnya seseorang bahkan menunjukkan setujunya seseorang terhadap sebuah maksiatan seperti dia melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini yang disebut dengan ta'awun. Cuman sekedar dukung tok, sama aja. Ya. Makanya apa? Apa dosanya? Kalau kemudian seseorang melakukannya di kota Madinah, naudzubillah min dzalik. Fa'alaihi laknatullah. Pertama, dia mendapatkan laknatnya Allah. Kemudian wal malaikah, dan seluruh malaikat. Yang ketiga, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. La yuqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak menerima amalannya yang sunnah dan yang wajib. Maaf, sarfan di sini adalah amalan yang wajib, adla adalah sunnah. Ya, maka orang yang melakukan dosa di kota Madinah ancaman yang langsung
mendapatkan laknat malaikat Allah, malaikat, seluruh manusia, tidak diterima amalnya wajib dan yang sunnah, dosa, maka satu dihitung berlipat ganda. Bahkan di dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu hal yang baru dalam Islam atau kemungkaran di kota Madinah merupakan dosa besar dengan ancaman laknat dan tidak diterima amal ibadahnya. Jelas? Dan juga dikatakan bahwa kelak Madinah, ya, ala innal Madinah kalkir tukhrijul khabith. Dikatakan bahwa Madinah itu seperti kir. Tahu kir? Orang tukang besi itu kan biasanya pakai peniup itu ya. Ya, itu diistilahkan dalam bahasa Arabnya kir. Ya. Yang menghilangkan kotoran. Jadi Madinah itu ngembusin. Cobaannya orang yang munafik, orang yang kemudian ahli maksiat nggak senang di Madinah, dan yang sisa adalah orang mukmin itu yang senang di Madinah. Makanya hati-hati ya. Dan yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan Allahumma habib ilaina al-madinata kahubbina Makkah aw asyad, karena kota yang paling Rasulullah cintai adalah kota apa? Makkah. Paling Rasulullah cintai, dan itu nggak dipungkiri. Makanya Rasulullah SAW berdoa, di antara doanya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan, ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kita mencintai kota Mekah atau lebih. Karena Rasulullah SAW pada waktu pertama hijrah ke kota Madinah, Rasulullah masih menunjukkan kecintaannya terhadap kota Mekah. Setiap orang datang dari Mekah, Rasulullah tanya, bayangin mereka nunggang gitu, tanya, gimana kabar di sana, keadaan di sana bagaimana? Karena Rasulullah cinta luar biasa terhadap kota Mekah. Dan ini nggak dipungkiri. Ini diantara bagaimana ancaman-ancaman terhadap orang yang berbuat dosa di kota Madinah, ya, dan juga Mekah. Maka ya ikhwah, hati-hati, karena orang yang berbuat baik di sana dilipat gandakan, bahkan dimuliakan sama Allah, derajatnya dinaikkan. Tapi jangan sampai niat buat buruk, cuman niat saja, maka kita akan terkena ancaman neraka, sebagaimana Allah akan memberikan mereka adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari keburukan-keburukan di dua tanah haram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luruskan niat kita ketika kita menuju ke sana, dan luruskan niat kita setiap saat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari murkanya dan kesesatan serta fitnah dunia, dan mudah-mudahan Allah SWT tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.